Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Safiar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Trunojoyo Madura angkatan 2023 dengan NIM 2302111100102. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi biaya dengan topik akuntansi biaya untuk industri manufaktur. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sultan Syah, SEAK, MM, MAKCA, dan kepada teman-teman mahasiswa yang turut berpartisipasi dalam selesainya tugas ini. Oke, mungkin bisa saya langsung lanjutkan untuk mempersingkat waktu. Akuntansi biaya untuk industri manufaktur. Akuntansi biaya merupakan sebuah metode dalam mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan yang berhubungan dengan biaya perolehan atau penggunaan sumber daya organisasi. Pada masa lampau, akuntansi biaya adalah metode perhitungan nilai persediaan yang memiliki hasil yang dilaporkan dalam neraca dan laporan harga pokok penjualan yang disajikan dalam bentuk laporan laba rugi. Dalam keterbatasan tersebut, membuat informasi yang dihasilkan oleh akuntansi biaya hanya berupa data biaya produk yang digunakan dalam pemenuhan laporan kepada pihak eksternal. Seiring dengan perkembangannya zaman, pada masa kini data informasi yang dihasilkan oleh akuntansi biaya tidak hanya dibutuhkan oleh akuntansi keuangan dalam sebuah laporan keuangan, namun akuntansi biaya juga dibutuhkan sebagai dasar manajemen dalam aktivitas perencanaan, pengendalian, perbaikan mutu, dan efisiensi, serta membantu dalam pengambilan keputusan baik yang rutin maupun strategis. Akuntansi biaya juga memiliki beberapa fungsi untuk dilaksanakan, antara lain merancang dan mengimplementasikan rencana strategis serta anggaran operasional dalam lingkungan yang sangat kompetitif, menetapkan dan mengadopsi metode perhitungan biaya untuk pengendalian aktivitas dan memperbaiki kualitas, mengelola dan mengawasi dengan ketat kualitas fisik dari persediaan dan penetapan biaya yang akurat dari setiap produk maupun jasa yang dihasilkan, menghitung dan menganalisis biaya serta laba perusahaan untuk periode akuntansi tahunan maupun periode yang lebih singkat, melakukan analisis komprehensif untuk memilih di antara berbagai alternatif jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya adalah pengertian industri manufaktur. Industri manufaktur merupakan suatu kegiatan ekonomi yang mengubah bahan mentah menjadi produk jadi melalui proses yang terstruktur sehingga bahan tersebut memiliki mutu yang lebih tinggi. Perusahaan ini ditandai dengan adanya perubahan input menjadi output, contoh industri mebel atau pakaian yang merubah barang baku menjadi bahan siap pakai. Perusahaan manufaktur erat kaitannya dengan akuntansi biaya. Dari fungsi akuntansi biaya di atas memiliki hubungan penting dengan industri manufaktur, sehingga perusahaan dapat menerapkan akuntansi biaya antara lain pada pengendalian biaya, pengelompokan biaya, penetapan biaya, metode pengumpulan biaya, perhitungan harga pokok produksi, penganggaran dan pengendalian biaya, perencanaan dan pengambilan keputusan manajerial. Oke, selanjutnya adalah pembahasan. Yang pertama adalah klasifikasi biaya dalam industri manufaktur. Secara umum, biaya adalah pengorbanan atas suatu barang maupun jasa dengan nilai tertentu. Informasi biaya berhubungan dengan penetapan harga, efisiensi dalam konsumsi sumber daya, dan bahan evaluasi dalam margin laba bersih. Pengelompokan biaya memiliki fungsi dalam pengambilan keputusan oleh manajerial. Pengelompokan biaya yang digunakan biasanya memiliki perbedaan antara satu dan lain tergantung pada konsep penerapan masing-masing biaya. Klasifikasi biaya ditentukan atas dasar tujuan yang ingin dicapai dengan pengelompokan tersebut. Karena dalam akuntansi biaya erat dengan konsep different cost for different purpose, yang memiliki makna bahwa biaya yang berbeda akan dikeluarkan untuk tujuan yang berbeda pula. Biaya dapat dikelompokkan menurut objek pengeluaran, fungsi pokok dalam perusahaan, hubungan biaya dengan suatu biaya yang dibiayai, perilaku biaya dengan hubungannya perubahan volume kegiatan, dan jangka waktu manfaatnya. Yang pertama adalah penggolongan biaya menurut objek pengeluaran. Dalam penggolongan ini, nama dari objek pengeluaran itu sendiri menjadi penggolongan biaya. Misal, nama objek pengeluaran adalah bahan bakar, maka seluruh pengeluaran yang memiliki hubungan dengan bahan bakar akan disebut dengan bahan bakar. Contoh, penggolongan biaya menurut objek pengeluaran suatu perusahaan kertas adalah sebagai berikut: biaya merang, biaya jerami, biaya gaji dan upah, biaya depresiasi mesin, biaya asuransi, biaya bunga, dan seterusnya.
Yang kedua adalah penggolongan biaya menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Dalam perusahaan manufaktur ada 3 fungsi pokok, yaitu fungsi produksi, fungsi pemasaran, dan fungsi administrasi dan umum. Oleh karena itu, sebuah perusahaan manufaktur biaya dapat digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu biaya produksi, biaya pemasaran, biaya administrasi, dan umum. Biaya produksi sendiri adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproses bahan baku menjadi sebuah produk jadi yang siap untuk dipasarkan. Menurut objek biaya produksi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku langsung. Biaya bahan baku langsung merupakan biaya yang diperuntukkan dalam membeli bahan dasar yang akan digunakan untuk suatu produk jadi atau siap pakai tertentu. Menurut contoh, harga per meter kain per pakaian, harga per meter kayu untuk per unit meja, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk keperluan membayar pekerjaan yang terlibat secara langsung dengan proses produksi barang. Contoh, upah tukang jahit dalam perusahaan Gramen, upah tukang kayu dalam perusahaan mebel. Yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung, yaitu biaya bahan penolong termasuk dalam biaya overhead pabrik. Biaya ini disebut juga dengan bahan baku tidak langsung, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh bahan baku tambahan atau bahan penolong yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk tertentu yang nantinya akan melekat pada produk jadi utama. Contohnya, harga beli kancing yang diperlukan untuk menghasilkan baju, harga beli paku dan cat yang diperlukan untuk meja dan kursi. Selanjutnya, biaya tenaga kerja tidak langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar pekerja yang dibutuhkan selama proses produksi, namun pekerja tersebut tidak terlibat langsung dengan proses produksi. Contoh, gaji mandor, gaji satpam pabrik, dan sebagainya. Selanjutnya adalah biaya pabrikasi lain. Biaya ini adalah biaya tambahan yang dibutuhkan ketika menghasilkan satu produk selain bahan penolong dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Contohnya biaya listrik, biaya air, biaya iklan, biaya telepon pabrik, dan sebagainya. Biaya pemasaran. Biaya pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan ketika menyalurkan barang dagangnya sampai ke tangan pelanggan. Biaya ini menyangkut gaji wiraniaga, gaji karyawan pemasaran, biaya iklan, biaya telepon, dan sebagainya. Biaya administrasi dan umum. Biaya administrasi dan umum adalah biaya yang digunakan untuk menampung keseluruhan biaya operasional kantor untuk mengkoordinasi kegiatan produksi dan pemasaran produk. Biaya ini mencakup gaji direktur, gaji sekretaris, biaya listrik, telepon kantor, penyusutan bangunan kantor, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Sesuatu yang dibiayai dapat berbentuk produk atau departemen. Dalam hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai tersebut, biaya dapat digolongkan menjadi 2, yaitu biaya langsung, direct cost, biaya tidak langsung, indirect cost. Biaya langsung. Biaya langsung merupakan biaya yang dapat dilacak secara langsung ke satu unit maupun departemen. Biaya langsung yang berhubungan dengan produk adalah biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya langsung yang berhubungan dengan departemen adalah seluruh biaya yang terjadi pada departemen tersebut. Biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadinya tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Biaya tidak langsung yang berhubungan dengan produk yaitu biaya overhead pabrik. Sedangkan biaya tidak langsung yang berhubungan dengan departemen adalah biaya yang terjadi pada suatu departemen, akan tetapi manfaat dari biaya tersebut dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Contohnya adalah biaya yang terjadi di Departemen Pembangkit Tenaga Listrik. Biaya ini dinikmati oleh banyak departemen lain dalam perusahaan, baik untuk penerangan ataupun untuk pengoperasian mesin dan peralatan dengan tenaga listrik lainnya. Bagi departemen pemakai listrik, biaya listrik yang diterima dari alokasi biaya dari Departemen Pembangkit Listrik merupakan biaya tidak langsung departemen.
Yang keempat adalah penggolongan biaya menurut perilaku biaya dalam hubungan dengan perubahan volume kegiatan. Berdasarkan dengan perilaku reaksinya dalam perubahan volume produksi pada suatu produk tertentu dalam perusahaan, biaya dapat digolongkan menjadi biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel. Biaya variabel yaitu biaya yang akan selalu berfluktuasi sejalan dengan berubahnya suatu aktivitas dalam perusahaan. Termasuk dalam kelompok biaya variabel adalah biaya bahan baku, termasuk bahan baku dan penolong, tenaga kerja langsung, sebagian overhead pabrik, dan sebagian biaya pemasaran. Biaya tetap yaitu biaya yang relatif tidak akan ada perubahan walaupun terjadi perubahan tingkat aktivitas produksi dalam batas tertentu. Yang termaksud dalam kelompok biaya tetap adalah biaya overhead, sebagian biaya pemasaran, dan biaya administrasi umum. Selanjutnya adalah biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya yang sebagian mengandung komponen variabel dan sebagian lagi mengandung biaya tetap. Contohnya biaya listrik, air, telepon adalah biaya semi variabel. Biaya listrik, air, dan telepon sebagian bersifat tetap, biaya abonemen bulanan, dan sebagian bersifat variabel atau biaya pemakaian. Yang kelima adalah penggolongan biaya menurut jangka waktu manfaatnya. Menurut jangka waktu manfaatnya, biaya dapat digolongkan menjadi pengeluaran modal, capital expenditures, pengeluaran pendapatan atau revenue expenditures. Pengeluaran modal merupakan biaya yang memiliki manfaat atau lebih dari satu periode akuntansi. Pengeluaran modal tersebut terjadi pada saat dilaporkan sebagai aset dan dibebankan dalam tahun-tahun yang menikmati manfaatnya dengan cara depresiasi, amortisasi, dan depresi. Contoh pengeluaran modal adalah pengeluaran yang berfungsi untuk membeli aset tetap, untuk reparasi besar terhadap aset tetap, untuk promosi besar-besaran, serta pengeluaran untuk kebutuhan riset dan pengembangan suatu produk. Yang kedua adalah pengeluaran pendapatan atau revenue expenditures. Pengeluaran pendapatan merupakan biaya yang memiliki manfaat hanya pada periode akuntansi di mana pengeluaran itu terjadi. Pengeluaran pendapatan ini hanya pada saat terjadinya dibebankan sebagai biaya dan dipertemukan dengan pendapatan lain yang diperoleh dari pengeluaran biaya tersebut. Contohnya pengeluaran pendapatan adalah biaya iklan dan biaya tenaga kerja. Selanjutnya adalah perhitungan harga pokok produksi. Dalam menentukan harga barang yang akan dipasarkan, setiap perusahaan harus menghitung seberapa besar harga pokok produksi atau HPP setiap barangnya. Yang dimaksud dengan harga pokok produksi adalah harga pokok yang ditetapkan pada suatu barang yang diakibatkan oleh proses produksi. Harga pokok produksi adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dengan satuan uang yang telah terjadi atau berkemungkinan untuk terjadi dalam memperoleh penghasilan. Biaya tersebut didefinisikan sebagai aktiva atau jasa yang dikorbankan atau diserahkan dalam proses produksi yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, dan termasuk juga biaya produksi. Seluruh pengeluaran yang terjadi pada aktivitas produksi tersebut harus dihitung dengan akurat oleh perusahaan dan mengalokasikannya pada setiap hasil produksinya. Sehingga HPP setiap jenis produk juga memiliki akurasi yang tinggi. Dengan itu, pihak penjualan akan lebih tepat dalam menentukan harga jualnya. Untuk dapat menentukan HPP yang tepat dan akurat diperlukan informasi mengenai biaya-biaya yang tepat dan akurat juga. Tujuan dari perhitungan harga pokok produksi adalah untuk menyajikan informasi untuk membuat laporan keuangan bagi pihak manajemen untuk melakukan perencanaan pengendalian dan pengambilan keputusan. Selain itu, tujuan perusahaan untuk menghitung dan menetapkan harga pokok produksi juga digunakan dalam kegiatan evaluasi kembali harga jual yang ditentukan. Activity Based Costing System. Activity Based Costing System atau ABC adalah sistem perhitungan biaya produk yang memfokuskan beban biaya kepada produk atau jasa berdasar pada konsumsi sumber daya yang dihabiskan selama aktivitas. Ide utama dari perhitungan biaya ini adalah produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi dilakukan oleh aktivitas dan aktivitas tersebut memakai sumber daya yang menimbulkan biaya. Activity Based Costing System adalah alternatif perhitungan biaya dalam mendapatkan informasi akuntansi yang lebih relevan dan akurat.
Ada juga syarat-syarat penerapan activity based costing. Yang pertama adalah perusahaan menghasilkan beberapa jenis produk. Jadi tidak diperlukan oleh perusahaan yang hanya menghasilkan satu jenis produk saja karena tidak ada masalah dalam akurasi pembebanan biaya. Yang kedua adalah biaya-biaya berbasis non-unit signifikan. Biaya berbasis non-unit signifikan merupakan persentase signifikan dari biaya overhead. Jika biaya-biaya berbasis non-unit jumlahnya kecil, maka activity based costing system tidak diperlukan sehingga perusahaan dapat memanfaatkan sistem tradisional. Selanjutnya adalah diversitas produk. Diversitas produk menyebabkan rasio-rasio konsumsi antara aktivitas-aktivitas berbasis unit dan non-unit berbeda. Jika suatu organisasi menemukan diversitas produk, maka diperlukan activity based costing sistem. Namun, jika berbagai jenis produk memakai aktivitas berbasis unit dan unit dengan rasio yang sama, berarti diversitas produk relatif rendah sehingga bisa menggunakan sistem tradisional. Nah, selanjutnya adalah manfaat activity based costing system. Jika seluruh syarat activity based costing system telah terpenuhi, maka organisasi sebaiknya menerapkannya, yang akan memberi manfaat sebagai berikut. Yang pertama, memperbaiki mutu pengambilan keputusan. Yang kedua adalah memungkinkan manajemen melakukan evaluasi rutin terhadap kegiatan guna mengurangi biaya overhead. Yang ketiga adalah mempermudah dalam menentukan biaya relevan. Selanjutnya adalah strategi dalam mengimplementasikan activity based costing system. Dalam penerapan activity based costing system membutuhkan beberapa strategi yang baik guna memperbesar akurasi keberhasilan dalam perealisasian activity based costing system atau ABC. Yang pertama adalah melibatkan pihak manajemen dan pegawai dalam pembentukan activity based costing system. Yang kedua adalah menyelenggarakan atau menggunakan sistem yang paralel. Yang ketiga adalah menggunakan activity based costing system pekerjaan yang akan berhasil. Yang keempat adalah memelihara agar desain awal dari activity based costing system tetap sederhana. Yang kelima adalah memberi pemahaman manajemen, akan menunjang manajemen dalam memahami konsep dan menghargai manfaat dari activity based costing system. Selain activity based costing system juga ada metode akuntansi biaya tradisional, yaitu sistem tradisional adalah perhitungan biaya produk dengan menaruh beban pada biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung pada biaya overhead, dibebankan dengan cara memakai penggerak aktivitas unit. Penggerak aktivitas unit merupakan faktor yang menyebabkan perubahan dalam biaya seiring dengan perubahannya jumlah unit dalam produksi. Untuk menghitung harga per unit menggunakan cara menjumlahkan seluruh biaya yang dikeluarkan kemudian dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Ada juga kelebihan dan kekurangan dari sistem tradisional. Kelebihannya yaitu sistem tradisional mudah diaudit karena jumlah cost driver sedikit sehingga mempermudah auditor melakukan proses audit. Kelebihan selanjutnya adalah mudah diterapkan karena tidak banyak memakai cost driver dalam pengalokasiannya biaya overhead pabrik, sehingga membuat manajer lebih mudah dalam melakukan perhitungan. Selanjutnya adalah kekurangan dari sistem tradisional. Kekurangannya adalah menekankan pada tujuan penentuan harga pokok produk yang akan dipasarkan sehingga informasi yang dihasilkan relatif sedikit untuk mencapai perusahaan dalam persaingan global. Pembebanan biaya overhead terlalu mengacu pada distribusi dan alokasi biaya overhead pabrik. Sistem tradisional tidak mengenal sebab akibat adanya biaya karena hanya mengakui volume produk dan jam kerja sebagai penyebab timbulnya biaya. Sistem tradisional mendorong manajemen meningkatkan volume produksi guna menekankan biaya per unit. Sistem tradisional cenderung menekan pada kinerja jangka pendek. Sistem tradisional mengelompokkan biaya langsung dan tidak langsung, biaya tetap dan biaya variabel berdasarkan satu faktor saja, yaitu faktor volume produksi. Sistem tradisional kurang menekankan pentingnya siklus hidup produk. Penganggaran dan pengendalian biaya. Penganggaran dan pengendalian biaya merupakan dua instrumen yang sangat penting dalam membantu organisasi dalam mengelola dan mengontrol pengeluaran organisasi itu sendiri untuk mencapai tujuan keuangan. Yang pertama, anggaran biaya. Anggaran biaya merupakan suatu perencanaan yang terstruktur dan sistematis meliputi seluruh aktivitas perusahaan yang dimasukkan dalam unit satuan moneter dan berlaku untuk periode jangka panjang.
Sedangkan penganggaran adalah proses kegiatan yang menghasilkan anggaran itu sendiri sebagai hasil kerja, serta proses kegiatan yang memiliki hubungan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi anggaran, yaitu fungsi-fungsi pedoman kerja, alat pengkoordinasian kerja, dan alat pengawasan kerja. Anggaran adalah alat penting yang menyokong organisasi dalam merencanakan dan mengontrol keuangan mereka dengan cara terstruktur dan sistematis. Perusahaan industri yang melakukan kegiatan produksi secara rutin pada dasarnya mengarah pada sumber daya untuk mencapai target tujuan. Agar perusahaan sukses mencapai target yang telah ditetapkan, pihak manajemen harus menyusun anggaran sebagai alat pendukung yang dapat digunakan dalam proses perencanaan dan pengawasan kegiatan operasional perusahaan pada masa selanjutnya. Setiap kegiatan operasional berlangsung, anggaran sudah menjadi hal wajib, termasuk dalam produksi, agar hasil akhir produksi tercapai sesuai target awal yang telah ditentukan. Sedangkan produksi adalah faktor penting dalam perusahaan dan merupakan aktivitas rutin yang menopang keberlangsungan hidup perusahaan. Produksi sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang ataupun jasa. Dalam kegiatan produksi dibutuhkan faktor-faktor produksi. Dalam ilmu ekonomi adalah yang mencakup faktor-faktor produksi itu sendiri adalah manusia, modal, alat dan modal, serta sumber daya alam dan skill. Anggaran menekankan pada perencanaan manajer, menyajikan informasi yang akan digunakan dalam mengoptimalkan pengambilan keputusan, menyajikan kriteria evaluasi kinerja, serta meningkatkan komunikasi dan koordinasi. Yang kedua adalah pengendalian biaya. Pengendalian biaya merupakan aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk kebutuhan memantau, mengelola, dan mengurangi biaya yang terkait operasional mereka. Hal ini memiliki pengaruh yang sangat penting dalam pengendalian efisiensi finansial dan menjaga keberlangsungan hidup perusahaan untuk masa yang akan datang. Dalam konteks perusahaan manufaktur, pengendalian biaya merupakan salah satu kunci yang mempengaruhi keuntungan yang akan dicapai dan daya saing perusahaan di pasar. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk rutin dalam mencari solusi untuk mengurangi berbagai biaya yang timbul, seperti biaya produksi bahan baku, tenaga kerja, transportasi, dan pengelolaan persediaan. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam pengendalian biaya dengan cara menganalisis pengurangan biaya yang mendalam untuk mengetahui sumber pemborosan dan peluang pengurangan biaya. Negosiasi optimal dengan pemasok agar mendapat yang lebih baik dan efisiensi pasokan. Peningkatan efisiensi produksi dengan cara mengadopsi teknologi modern yang lebih efisien dan meningkatkan keahlian tenaga kerja. Pengelolaan persediaan yang baik dan optimal dengan cara menghindari penumpukan persediaan, konsep just in time, serta menggunakan energi dengan efisien dan hemat agar menekan biaya operasional. Dengan pengendalian biaya yang baik, perusahaan mampu mencapai berbagai manfaat. Pertama-tama, mereka dapat meningkatkan profitabilitas melalui penggunaan biaya yang efisien dengan cara mengurangkan produksi dan operasional, yang akhirnya mampu meningkatkan margin keuntungan. Perusahaan mampu bersaing dengan baik dengan jalur penentuan harga yang lebih baik dibanding kompetitor, sehingga menarik pelanggan dalam pasar. Pengendalian biaya yang baik juga memiliki kontribusi terhadap operasional yang lebih efisien secara menyeluruh dengan cara menggunakan sumber daya secara optimal dan meningkatkan produktivitas. Maka dari itu, pengendalian biaya yang efektif merupakan elemen penting bagi perusahaan dalam mencapai keberhasilan masa mendatang. Dengan menganalisis dan mengurangi pemborosan, melakukan kegiatan operasional yang efisien, dan mengelola pengeluaran perusahaan dengan cermat, perusahaan mampu memperoleh keuntungan yang lebih besar, mampu menghadapi persaingan pasar yang lebih baik, dan mengalami pertumbuhan yang berlanjut. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan manajerial. Pengambilan keputusan adalah aktivitas melakukan penilaian dan menetapkan penilaian. Pengambilan keputusan digunakan ketika kita menghadapi masalah yang harus dituntaskan dengan tingkat sukses yang tinggi. Pengambilan keputusan adalah tindakan memilih antara alternatif mengenai suatu cara bertindak, yaitu inti dari perencanaan. Suatu rencana tidak bisa dianggap ada tanpa keputusan. Keputusan ini harus berdasar pada sumber yang dipercaya, petunjuk atau reputasi yang telah dibuat. Jadi pengambilan keputusan merupakan proses identifikasi masalah dan peluang kemudian menyelesaikannya.
Keputusan adalah proses dalam memilih alternatif yang telah ditetapkan untuk menuntaskan masalah yang ada pada perusahaan tersebut. Berdasarkan pada pengaruh, ada beberapa macam jenis ruang lingkup keputusan, yaitu pengendalian operasional, pengendalian manajemen, perencanaan strategis. Terdapat perbedaan antara tingkatan seorang manajer dalam organisasi dengan tugas pengambilan keputusannya. Manajemen tingkat atas atau top management menghadapi keputusan tidak terstruktur dan semi terstruktur yang melibatkan masalah-masalah dalam perencanaan strategis. Manajemen tingkat menengah atau middle management melakukan tugas dan dalam menentukan keputusan semi terstruktur atau keputusan terstruktur yang menyangkut pengendalian operasional. Sistem informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan manajerial. Dalam menyusun sebuah perencanaan ataupun pengambilan keputusan, seorang manajer membutuhkan informasi yang tepat, akurat, dan relevan untuk mengurangi risiko yang mungkin ditimbulkan pada keputusan yang diambil tersebut. Oleh karena itu, seorang pengelola atau akuntan harus mampu menyajikan informasi yang relevan dan berkualitas tinggi. Begitu juga manajemen perusahaan harus mampu memutuskan tepat berdasarkan kriteria yang dituju. Pembuat keputusan ini tidak hanya dilaksanakan oleh manajer puncak, namun juga dilakukan oleh manajer menengah dan para manajer lini pertama. Adapun manfaat dari sistem informasi akuntansi dalam manajerial dalam pengambilan keputusan oleh pihak manajemen antara lain keputusan membuat atau membeli, keputusan meneruskan atau menghentikan, keputusan pesanan khusus, keputusan menjual atau memproses lebih lanjut. Kesimpulan, biaya merupakan metode yang sangat penting dan erat kaitannya dalam mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan terkait dengan biaya produksi dalam suatu perusahaan manufaktur. Topik utama dari akuntansi biaya untuk industri manufaktur ini mencakup klasifikasi biaya dengan mengelompokkan biaya menurut sifatnya. Metode pengumpulan biaya produksi yang dibagi menjadi produksi atas tuntutan pesanan dan produksi massa. Penentuan harga pokok produksi yang menuntut perusahaan untuk menghitung seberapa besar harga pokok produksi. Activity based costing system, metode perhitungan biaya produk yang berfokus konsumsi sumber daya pada aktivitas. Penganggaran dan pengendalian biaya untuk mengontrol dan mengelola pengeluaran organisasi untuk mencapai tujuan keuangan, serta pengambilan keputusan manajerial yang digunakan untuk menghadapi masalah yang harus diselesaikan. Pemahaman yang lebih dalam dan penerapan yang baik mengenai konsep-konsep ini memperbesar kemungkinan perusahaan manufaktur untuk mengelola biaya secara efektif, meningkatkan efisiensi operasional, dan membuat keputusan strategi yang lebih baik. Oke, sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf atas salah kata atau kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.